Kalian siap nggak mendonasikan uang kalian untuk kita demo Kementerian Pendidikan Dikdasmen ini? Ayo kita demo. Di lembaga-lembaga kita itu hanya mengerti bahasa demo, bahasa bakar ban. Kalau kita datang baik-baik, mereka nggak bakal dengar kita. Kalau sudah rakyat marah, baru mereka takut, ngacir. Tapi kalau dengan bahasa baik-baik begini, kita dianggap tai sama mereka. Karena kitalah sebenarnya pejuang sejati dalam mengawal demokrasi ini. Bahkan kita yang melakukan kerja-kerja jurnalistik yang tidak dilakukan oleh media mainstream. Ya, kami tetap akan jalan. Karena sesungguhnya Gibran itu tidak ada apa-apanya, paham kalian? Gibran itu hanya hasil kong kali kong, bukan tidak ini. Biar kalian tahu itu. Dan kalau kami di mak-mak gak mau punya anak kayak Gibran, SMA-nya 5 tahun, itu bermasalah. Gak boleh kalian sembarangan. Kalau kalian mau ketawa-ketawain kami ya, berani kamu hadapi kami. Coba. Jangan bercanda. Ini pada ngelemprak kayak WC. Bisa kami ngelemprak itu ini, kami hanya menghormati. Paham kalian? Wus. Bukan teroris lagi ya. Gue benci banget melihat orang-orang kayak gini bercanda lagi. Kalian anggap kami bercanda. Kami sudah menyediakan rumah untuk ini tahu. Kami begini ke negara. Kami tak ngerti kalian siapa. Nantinya juga. Nggak tahu ya, kalau memang kalian anggap Konghalikong itu aman untuk hidup di negara ini, nggak tahu kami. Tapi kami nggak suka kalian bercanda. Selama kami pindah ke situ, di sini bercanda. Awas kalian ya. Aduh, balik Yong, balik. Lempar batu juga pecah kok. Kami cuma menghormati. Apalagi saya lebih sebel lagi. Orangnya ini terus ya. Lihat keadaan negara ini. Bapak tahu negara ini oleh ketawa anak ngomong kayak gitu mau Pak. Mau ya, mau ya. Mau ya. Dik bulu ada di situ. Konghalikong kayak kalian ini. Yang lain hancur jadinya. Perintah bos katanya. Bos yang berarti bosnya bisa juga. Balik Yong, balik lah, balik lewat ya guys, lewat. Ini kalau kami blokade nggak makan siang kalian terus ada loh. Hei, kita blokade aja pintu ini biar makan siang mereka jangan itu. Perintah balik tadi, perintah. Tiga pintu nggak balik mereka sampai jam 9 malam. Iya, nggak balik Pak, cari itu sampai jam 9 malam kami tunggu, bener kan? Nggak makan. Jadi jangan main-main Pak dengan kekuatan masyarakat. Masyarakat yang mana? Kalau masyarakat udah teriak kayak gini Pak, nggak makan siang yang di dalam, saya lah kasihan juga padahal menterinya sama ini. Kayaknya orang yang baik gimana? Baru, ini kan baru. Kejadiannya kan menteri yang lama. Iya. Iya, makanya kita minta yang baik-baik dong, yang turun hadapi kami dengan baik. Lah, gue siapa? Yang tadi itu apa OB ya? Tempeleng tuh. Dengan Bapak Security ini, tenang banget menghadapi gerombolan yang suka bikin onar dan gaduh. Dengan santainya dia menghadapi seorang diri, ocehan dan cacian dari Rismon, CS dan begundalnya. Menghadirkan bodyguard satpam yang dibayar negara juga. Ya pajak rakyat juga ngapain menghadang kami. Nyata yang paling enteng, yang paling telak dikupas, dibuktikan adalah ijazah Gibran. Satpam juga sepatunya. Itu Pak Paiman bukan profesor ya. Pak, iyalah, kenapa mereka ada jasa palsu? Karena apa? Karena ini ada jasa palsu baru ini wapres. Bapak, apa sih kebijakannya yang larang kita masuk? Gimana? Yap. Melarang kita masuk untuk bertemu Pak Eko. Ya, ini Mana? Ini ada dasar hukumnya, Bapak. Masalah tamu janji Bu, perjanjian tamu. ini prabowo. Nggak masalah kalau janji. Pak Eko sendiri yang menjanjikan kita. Dia menjanjikan kita, makanya kita menepati janji. Mungkin kita datang kalau nggak Janji Bapak. ya jelas sudah palsu. Iya. Dan jadi nggak ada ijazahnya Gibran itu, penyetaraannya dipaksa oleh intervensi bapaknya sebagai presiden saat itu 2019. Nggak mungkin sertifikat Bimbel disetarakan dengan sekolah formal SMK. Kita cek aja kayak di kantor.
Ya. Satu Itu nggak mungkin itu. negara dibodoh-bodohin ya. Iya, Jadi bukan cuma oleh keluarga Jokowi. Jadi bukan cuma pimpinan yang melindungi jasa liburan palsu, tapi security juga ikut. Security, semua orang ini bersembunyi di balik birokrasi lah, tulis menulis, surat menyurat lah. Kita ke atas saja. Ntar kalau kelamaan di sini kita jadi bodoh. Ya. Karena ini. Apa itu bodohin orang bodoh? Apa ini? Adik kelas baru nih. Tolong dibaca, Mek. Punya saya. Ambil Bodoh. Kalian tidak sebodoh Wapres. Iya, mari kita. Perlu saya tegaskan, saya pindah di Singapura itu sejak tahun 2018. Jauh sebelum Bapak Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Sejak saya pindah ke Singapura, saya sama sekali tidak ada kaitan apapun dengan perpolitikan di Indonesia. Jadi bisa dipastikan saya bukan buzzer. Saya cuma kayak tergerak hati saya karena ini udah nggak sehat. Jadi yang dicari itu, oke, pertama mereka meragukan ijazah itu asli atau palsu. Sudah diberikan bukti, sudah ditunjukkan kebenaran, tapi tetap nggak terima. Ijazah S1-nya sulit untuk disanggah kalau itu palsu. Sekarang ijazah SMA-nya yang dipertanyakan. Padahal sudah jelas sistem di Singapura itu nggak perlu yang namanya SMA, karena memang tidak ada tingkatan SMA di Singapura, adanya secondary school. Itu pun mereka tidak terima. Jadi kayak selalu mencari-cari kesalahan. Mau seperti apapun kita menjelaskan, ya mereka nggak akan terima, akan selalu dicari celah-celah untuk disalahkan. Jadi, saya sama sekali bukan buzzer. Bukan buzzer ya, pemirsa, ini jelas clear ya bahwasannya kalian bukan buzzer. Kira-kira apa motivasinya, apa gitu? Ataupun ada relasi khusus dengan keluarga Pak Jokowi gitu? Saya belum pernah bertemu langsung dengan Bapak Gibran, cuma memang satu kampus aja. Jadi saya cuma gemes aja, saya tergerak karena ini tuh informasi yang salah yang disebarluaskan. Udah salah, terus juga pengetahuannya terbatas, kemudian dasarnya itu kan katanya yang mereka bilang ijazah harus 2 logo, itu kata siapa? Harus dibuktikan kan? Terus udah informasinya kurang, terus juga mereka ada agenda tersendiri, juga ada istilahnya mungkin rasa sakit hati atau perasaan benci, kemudian mereka jahatnya adalah menyebarluaskan itu gitu. Padahal kalau misalnya punya masalah pribadi itu seharusnya disimpan. Kebenaran adalah kebenaran. Baik kamu suka atau nggak suka, ya harusnya terima. Kalau kamu salah, sebagai orang yang bijak, harusnya akui kesalahan, minta maaf dan perbaiki. Bukan malah makin ngotot, makin kayak menyebarluaskan hal yang tidak benar gitu loh. Kalau secara administratif kan sudah jelas ya, di KPU juga sudah dijelaskan jenjang pendidikannya. Yang ada plot twist soal S1, S2 karena mungkin ketidakpahaman penulis artikelnya itu tentang jenjang pendidikan di Singapura, itu harusnya tidak perlu dipermasalahkan karena yang pernyataan itu tuh bukan dari Bapak Gibrannya langsung, tapi dari artikel-artikel. Tidak bisa dijadikan sumber utama pasti kan, apalagi yang saya bilang orang itu bisa blunder, bisa juga kurang paham. Kemudian jujur aja ya, masalah ini tuh kayak terlalu dibuat-buat kalau menurut saya. Jadi ijazah S1 dipermasalahkan, sedangkan saya sudah bilang sistem di Singapura sangat ketat, hampir nggak mungkin mengeluarkan ijazah palsu. Dan ingat, setiap negara itu punya sistem pendidikannya sendiri. Setiap kampus pun punya requirement tersendiri untuk menerima mahasiswa baru, bisa dengan berbagai cara kayak gitu. Dan orang nggak terima itu, masih aja dipermasalahkan ijazah SMA-nya mana. Saya tegaskan sekali lagi, Bapak Gibran itu kuliahnya di Singapura. Untuk masuk universitas di Singapura, yang diperlukan adalah selesai secondary school. Tidak perlu selesai SMA, karena memang beda sistem pendidikan. Dalam sebuah diskusi, seseorang bertanya, kenapa ya para pengkritik Jokowi itu cenderung bicara kasar, penuh kebencian, penuh kebohongan, penuh fitnah, dan seterusnya? Ini memang gejala menarik. Sebagian kita mungkin menjawab, itu terjadi karena para penyerang itu bodoh, tidak berpendidikan, dan datang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Tapi jawaban semacam itu bisa segera dibantah bila kita melihat karakteristik mereka yang menyerang Jokowi. Banyak dari para penyerang itu berpendidikan tinggi atau cukup kaya. Ada yang profesor, doktor, mantan rektor, penulis, perwira tinggi, mahasiswa, jurnalis senior, dosen di negara maju, atau bahkan ulama dan ustadz. Jadi ini bukan soal intelektualitas. Jawabannya tidak sesederhana itu. Saya belajar bahwa tingkat pendidikan, jabatan, atau posisi seseorang tidak berkorelasi dengan kejujuran, keobjektifan, dan etika. Seorang cendekiawan bisa saja sembarangan menuduh atau menyebar kebohongan pada Jokowi tanpa sedikit pun merasa bersalah.
Kita nggak bisa berharap bahwa seorang intelektual akan selalu bersikap rasional. Kita tak bisa berharap seorang pemikir kritis akan dengan seksama memperhatikan bukti-bukti yang tersedia terlebih dahulu dan menilai Jokowi berdasarkan bukti-bukti tersebut. Soal tuduhan pemalsuan ijazah Jokowi adalah contoh yang sangat nyata. Yang menyatakan bahwa Jokowi adalah lulusan UGM tak kurang dari UGM sendiri. Tapi seorang dokter seperti Roy Suryo atau Dr. Tifa atau Rismon yang katanya berpendidikan tinggi di Jepang dan para pendukungnya terus berkeras bahwa itu palsu tanpa bisa menunjukkan bukti yang menentang pernyataan Jokowi, UGM, Polri, KPU, dan teman-teman seangkatan Jokowi. Tuduhan itu sangat absurd, tapi terus didesakkan. Jadi pertanyaannya, apakah itu berarti kepintaran seseorang tidak berkorelasi dengan standar etika dia? Jawabannya adalah ya memang tidak. Saya pikir yang lebih bisa menjelaskan adalah kombinasi dari sejumlah hal. Ada soal politik kekuasaan, ideologis, agama, identitas, psikologi, ekonomi. Kombinasi itu membawa mereka memiliki kebencian yang luar biasa pada Jokowi. Dan kebencian itulah yang melahirkan serangan mereka yang membabi buta. Celakanya, Jokowi memang sukses memimpin Indonesia. Musuh-musuhnya tersingkirkan. Maka ketika jalan formal oposisi tidak efektif, maka rasa marah akibat kekalahan itu dilampiaskan dengan ujaran-ujaran kebencian. Celakanya di era sekarang ini penyebaran ujaran kebencian itu dilakukan bukan saja melalui media komunikasi langsung tatap muka. Serangan-serangan dilakukan melalui media sosial dengan melibatkan ribuan orang anonim. Disinilah apa yang disebut sebagai echo chamber media sosial beroperasi. Algoritma media sosial memperkuat konten provokatif tiba di mata dan telinga mereka yang berada di kubu seberang Jokowi. Pembenci Jokowi akan terus mendengar ujaran-ujaran kebencian anti Jokowi. Akibatnya, kebohongan dan fitnah lebih cepat menyebar daripada klarifikasi. Dalam hal ini kritik substantif sering tercampur dengan serangan emosional. Belum lagi kalau kita juga harus menyebut pendanaan ujaran kebencian. Mereka yang membenci Jokowi juga menggalang dana untuk membiayai operasi pembunuhan Jokowi ini. Narasi anti Jokowi disebarkan oleh mereka yang kita kenal sebagai buzzer anti Jokowi. Sekarang saya minta Anda bayangkan deh kondisi psikologis mereka yang membenci Jokowi. Kalau kita gunakan tahun 2012 sebagai titik awal, kita bisa katakan Jokowi sudah berada di panggung politik selama 13 tahun sampai sekarang. Dalam 10 tahun Jokowi adalah presiden dan survei demi survei menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan dan dukungan rakyat pada Jokowi. Bayangkan betapa galaunya, betapa frustrasinya diri Anda menghadapi kenyataan itu. Dan kini setelah 10 tahun kepresidenan Jokowi dilalui, muncul pula dua anaknya bernama Gibran dan Kaisang. Gibran adalah wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo selama 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan. Kaisang adalah seorang ketua umum partai baru yang diisi banyak anak muda yang ke depan mungkin sekali akan semakin tampil cemerlang. Bayangkan betapa runyamnya perasaan Anda. Mungkin sekali Anda adalah profesor yang soleh, yang semula hanya anti Jokowi karena tidak suka dengan jalur kebijakan yang diambil. Tapi kalau Anda terus melihat Jokowi semakin berkibar, sementara Anda berada di lingkungan yang terus-menerus menjelek-jelekan Jokowi, sangat mungkin Anda terdorong menjadi sama sempit cara berpikirnya. Yang di kepala Anda adalah tekad bahwa Jokowi dan anak-anaknya harus jatuh. Anda mungkin memang tidak terlalu nyaman dengan argumentasi yang dikemukakan mereka yang menuduh Jokowi memiliki ijazah palsu. Tapi Anda terpaksa menyetujuinya dan bahkan mendukung tuduhan itu karena Anda kepalang percaya bahwa Jokowi itu memang ancaman buat negara ini. Dalam kasus ijazah itu Anda akan ikut-ikutan menuduh bahwa Jokowi memang dengan sengaja menyembunyikan ijazahnya, walau sudah berulang kali dikatakan ijazah itu sedang atau sudah diperiksa polisi, atau bahwa Jokowi sudah menunjukkan ijazah itu pada para wartawan. Anda mungkin ikut-ikutan percaya bahwa Dr. Tifa itu memiliki kemampuan untuk menggunakan behavioral neuroscience untuk mengkaji keaslian ijazah, walau sudah berulang kali dikatakan ilmu itu adalah ilmu syaraf dan bukan ilmu untuk meneliti keaslian dokumen. Kalau soal ijazah saja Anda turut percaya bahwa itu palsu, apalagi dengan tuduhan-tuduhan lain yang lebih rumit.